A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus A dalam kajian Tafsir Luqman. Ini sebelumnya saya minta maaf kepada saudara-saudaraku, seluruhku ya. Saya baru bisa record, maaf ada beberapa kegiatan offline yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan saya berharap semoga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan upayanya, usahanya, ikhtiarnya, dilapangkan rizkinya, dipermudah segala urusannya, dan keluarganya senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin pada pembahasan kita kali ini saya tidak bercoret-coret ya, artinya dalam hal ini saya hanya sekedar sharing ya, dari sebuah pengalaman perjalanan saya ketika saya bisa dikatakan napak tilas ya, atau mungkin bisa dikatakan juga perjalanan spiritual dalam tanda kutip, yang dalam hal ini saya berziarah ke beberapa makam ya. Di dalam ini baru 3 makam yang saya kunjungi ya sejauh ini. Ya maklum, sebelumnya saya kurang begitu suka ya dengan hal-hal seperti itu ya. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman, artinya ada hal menarik apa saja yang bisa saya share, dan bisa dikatakan ada sebuah pengalaman yang subhanallah ya, yang saya rasakan ketika saya mendapatkan sebuah perintah untuk mengunjungi dari satu makam ke makam yang lain. Ada satu hal yang menarik ya, di sini ketika saya mencoba untuk datang ke salah satu makam waliullah di sini, saya tidak menentukan urutan ya, tapi berdasarkan ada sebuah tarikan dalam hati saya, ada sebuah ketertarikan dalam jiwa saya, dalam tanda kutip, itu untuk mendatangi suatu tempat. Pertama yang saya datangi waktu itu makam Syekh Kuro yang ada di Karawang ya, Nah, saya bersama dengan beberapa anggota bisa dibilang pengajian Ainur Rahman ya, yang ada di Kampung Melayu Kecil ya. Dari situ ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang sangat menarik, yang bisa saya ambil sebuah hikmah ya, dimana ketika kita mendapatkan sebuah panggilan dalam tanda kutip, sekali lagi, karena tentu saja masing-masing kita di sini memiliki keterbatasan ya, keterbatasan yang dalam hal ini saya pribadi juga bisa dikatakan masih dalam tahap belajar ya. Belajar untuk mengenali sebuah bisa dibilang sebuah keadaan atau sebuah situasi yang saya belum pernah merasakan sebelumnya. Nah, memang pada waktu itu ya namanya tempat-tempat ziarah tentu saja kan ramai ya, atau bisa dikatakan dikunjungi oleh banyak orang ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin saat itu ketika kita hendak berziarah di tempat tersebut ya, terlebih dahulu ada beberapa bacaan yang saya terima sebelumnya, yang kemudian saya coba untuk amalkan di tempat tersebut. Dan subhanallah, ketika kita mengamalkan atau bisa dibilang membaca di lingkungan makam ya, di makam Syekh Kuro yang ada di Karawang, itu ya hanya kelompok kita saja, hanya ada, kita berangkat bertujuh ya, hanya 7, tidak ada orang di luar anggota kita ya di situ. Bahkan orang yang sebelumnya menunggu atau menjaga tempat
buat infak sedekah itu bahkan tidak ada di tempat ketika kita sedang membacakan. Nah, artinya di sini memberikan sebuah pembelajaran kepada saya di sini, ketika kita menjadi tamu dalam tanda kutip, itu kita diberikan kemudahan oleh pemilik rumah dalam hal ini, ya. Ya insya Allah, tapi walau alam ya. Nah, di sini sebuah pengalaman unik, pengalaman menarik yang saya rasakan pertama kali dalam artian ya seperti saya bilang tadi bahwa saya kurang begitu menyukai untuk ziarah atau mendatangi makam-makam waliullah ya. Nggak tahu belakangan ini ada sebuah ketertarikan dalam diri saya untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Kemudian yang kedua setelah saya makam Syekh Kuro ya, kemudian saya ada sebuah ketertarikan, ya, itu untuk mengunjungi salah satu makam waliullah yang ada di Grobogan, Purwodadi ya, Jawa Tengah, yaitu makam Ki Ageng Selo di sini. Ki Ageng Selo sebagaimana kita tahu salah satu kemampuan beliau yang sangat masyhur yaitu beliau merupakan seseorang yang mampu menangkap petir ya, Ki Ageng Selo. Nah, di sini juga ada lagi-lagi sebuah ketertarikan dalam diri saya untuk mengunjungi tempat tersebut. Tapi sebelum mengunjungi tempat tersebut ya, karena seperti saya bilang tadi saya masih belajar. Alhamdulillahirobbilalamin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riza ya, Pak Riza Syahriza ya, salah satu anggota dari Ainur Rahman yang bisa dibilang beliau banyak sekali memberikan masukan kepada saya bagaimana adab ya, adab dalam tanda kutip, adab ketika kita mengunjungi makam-makam waliullah atau makam-makam yang dikeramatkan. Nah, di sini seperti biasa beliau menyarankan saya untuk sholat sunnah ya, sholat sunnah. Ya, saya lakukan hal tersebut. Kemudian setelah selesai sholat sunnah ya 2 rakaat, saya memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan ya, berikan kemudahan. Saya di situ berdoa kepada Allah, ya Allah tolong mudahkan perjalanan saya dari rumah sampai ke tujuan dan kemudian selama di tempat tujuan bahkan sampai saya pulang kembali ke rumah, Engkau berikan keselamatan ya Allah. Sudah, kemudian saya berangkat ke makam Ki Ageng Selo dari Cepu. Waktu itu saya berangkat dari Cepu ke Purwodadi, di mana di situ kurang lebih 2 jam perjalanan ya menggunakan sepeda motor. Selama perjalanan, alhamdulillahirobbilalamin, ini berkat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kami. Waktu itu saya berangkat berdua dengan adik sepupu saya. Selama perjalanan dari Cepu ke Purwodadi, Grobogan tepatnya, itu mendung tapi tidak hujan. Akhirnya selama perjalanan tuh dingin gitu ya. Nggak kepanasan kita. Nah, tapi sebelum itu ada hal-hal yang menarik di sini. Saya sempat tersasar yang kalau dihitung jarak bolak-balik itu kurang lebih kesasar saya 34 kilo, nggak tanggung-tanggung jauhnya itu saya kesasar itu 34 kilo. Nah, kalau saya korelasikan ke surat dalam Al-Quran, surat 34 itu sabar ya. Sabar itu artinya kaum pencari ya. Di sini kan saya dalam rangka pencarian ya, dalam rangka pencarian. Nah, kemudian setelah sampai di tempat kurang lebih pukul setengah 2 ya, pukul setengah 2 siang ya, masih waktu waktu zuhur di situ. Subhanallah ya, sampai di tempat lokasi itu lokasinya sepi, sepi. Masjid pun sepi, nggak ada orang sebiji-biji acan. Ya akhirnya saya di situ bisa sholat tahiyatul masjid dulu, saya sholat tahiyatul masjid, kemudian karena belum menjalankan sholat zuhur, saya sholat zuhur di situ juga. Ya saya sendiri sholat zuhur, ya berdua dengan adik saya, tidak ada orang lain kecuali kita berdua. Nah, lagi-lagi seperti sebelumnya seperti di makam Syekh Kuro, tidak ada orang lain. Ini pun juga sama, tidak ada orang lain kecuali saya dan adik saya
yang menjalankan sholat zuhur di masjid tersebut. Padahal waktu masih setengah dua, ya masih masuk waktu zuhur ya di situ. Nah, kemudian setelah saya menjalankan sholat zuhur selesai, kemudian saya bergerak menuju ke makam beliau. Kebetulan makamnya itu terletak di belakang masjid ya, di belakang masjid. Kemudian lagi-lagi subhanallah, nanti akan saya tuangkan atau saya tampilkan di dalam tayangan ini bagaimana situasinya, bagaimana keadaannya di masjid, bagaimana keadaan di makam ya. Nah, sebelum memasuki area makam beliau, seperti biasa makam-makam waliullah kan biasanya ada di dalam rumah gitu ya, di istilahnya makam beliau itu dikunci biasanya. Nah, ada sebuah gerbang. Nah, yang sangat-sangat saya heran ya, ketika kaki kanan ini saya menginjak gerbang, itu subhanallah, orang-orang yang sedang mungkin bertawasul ya, membacakan doa kepada uh, Ki Ageng Selo di sini. Subhanallah, mereka begitu saya melangkahkan kaki di sana, itu para pengunjung itu pada berdiri bertepatan waktu mereka selesai gitu. Mereka berdiri keluar dari area makam, dan subhanallah lagi-lagi saya membaca Al-Quran yang saya khususkan kepada beliau ya, dalam hal ini adalah ungkapan rasa terima kasih saya kepada beliau. Artinya sedikit banyak beliau telah mengajarkan Islam sehingga Islam itu tersebar di wilayah tersebut. Artinya saya berterima kasih kepada beliau atas dakwah beliau, atas pengajaran beliau kepada masyarakat sekitar. Bukan bukan memiliki maksud yang lain. Artinya ketika kita minta sesuatu tetap kepada Allah ya, bukan kepada yang ada di makam tersebut. Nah, ada dua sisi ya. Yang pertama saya ngaji di sisi, kalau saya menghadap ke makam berarti di sisi kiri, kemudian saya lanjutkan di sisi sebelah kanan, itu semuanya tetap sepi ya. Ya, nggak ada orang lain, bahkan ada orang lain pun juga istilahnya seperti pengawal gitu ya, berdiri di belakang, di samping saya gitu ya. Dan ini yang saya benar-benar saya sebuah pengalaman lagi-lagi bahwa ketika kita diundang ya, diundang dalam tanda kutip, itu ada privilege gitu loh. Ada semacam keistimewaan yang kita dapatkan dari yang mengundang tentunya. Ya sama lah ketika kita mengundang seseorang, itu kan otomatis kita diistimewakan ya. Dijamu, diberikan apa namanya, kalau dia mau menginap kita sediakan tempat tinggal yang layak, kita jamu lah intinya. Nah, itulah yang saya rasakan selama di sana ya. Seperti welcome lah, benar-benar diterima. Bahkan ada beberapa, bisa dibilang itu beberapa wejangan ya, wejangan yang benar-benar seolah-olah itu beliau, seolah-olah beliau membisikkan ke dalam ke dalam saya ya. Nah, ini memang khusus untuk saya yang saya rasa tidak perlulah saya sampaikan kepada panjenengan semua, kepada saudara-saudaraku. Kemudian saya pulang pun ya, pulang pulang apa namanya, pulang ke balik ke Cepu lagi itu ya alhamdulillahirabbil alamin, dari Purwodadi sebalik sampai ke Cepu masih dalam kondisi yang mendung tapi nggak hujan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya sekali lagi saya benar-benar saya syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjawab doa saya agar diberikan kemudahan ya, diberikan kemudahan ya selama perjalanan dari rumah ke lokasi, dari lokasi ke rumah, bahkan selama di lokasi pun Allah berikan kemudahan, Allah berikan keistimewaan di sana. Nah, selanjutnya setelah itu ada ketertarikan lagi atau bisa dibilang ada panggilan lagi di dalam diri saya yang untuk saya harus pergi ke atau ziarah ke makam Raden Kian Santang ya, yang berada di Godok ya, berada di Godok, Garut, Jawa Barat di sini. Ya, saya berangkat dari Jakarta ya, dari Jakarta itu pukul
11.00 ya. Pukul lebih tepatnya itu pukul 23 ya, pukul 23.00 saya sampai di lokasi itu pukul 3.15 ya, 3 seperempat. Lagi-lagi alhamdulillahirobbilalamin kita bisa masuk ke dekat ya, karena kan ada 2 sekat ya, yang dipisah oleh tembok di sini, yang di tembok istilahnya tuh ada yang bagian umum ya, ada bagian umum yang tidak langsung berhadapan dengan makam beliau. Seperti biasa makam beliau itu berada di sebuah bilik ya, bilik yang di Kelambu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa masuk ke tempat yang langsung di dekat makam beliau. Ya, kalau menurut orang penjaganya atau kuncennya itu termasuk dari keturunan beliau kata kuncennya. Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa masuk ke area tersebut. Memang ketika kita datang ada beberapa orang yang masih berdoa di sana. Tapi tidak lama kemudian lagi-lagi saya berangkat berempat di sana dengan kawan-kawan, dengan Pak Ustadz Samsuri, dengan Pak Ustadz Ega, dengan Bang Atta. Jadi berempat kita di sana. Dan alhamdulillahirobbilalamin ya cuman kita berempat di sana sampai dengan waktu subuh ya. Kita pun bahkan berempat bisa subuh berjamaah di areal makam tersebut. Namun ada satu yang menarik ya, nanti akan saya tampilkan juga ya, bahwa ya kita insya Allah diterima di sana ya. Nanti ada sebuah hal yang ya nanti Anda sendiri yang bisa menilai lah itu sebenarnya siapa dan apa sebenarnya di sana. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah lagi-lagi karena diundang ya sebagai tamu ya, kita mendapatkan privilege lagi ya, artinya kita tidak merasa bahwa kita keturunan, tapi kita bisa masuk di area makam tersebut ya. Dan lagi-lagi hanya kita berempat, tidak ada orang lain lagi, artinya kita benar-benar diberikan keistimewaan lagi ketika kita berada di lokasi tersebut ya. Dari tempat-tempat. Nah ini juga ada sebuah dorongan lagi yang saya harus berkunjung ke satu tempat, namun jauh ya, di Mojokerto, tepatnya di makam Syekh Jumadil Kubro ya. Tapi insya Allah nanti saya juga kalau ada kesempatan saya pengen ke sana, karena ada dorongan yang sangat kuat untuk saya berkunjung ke sana gitu. Walau alam ada apa sebenarnya. Nah, selama di makam Raden Kian Santang ada sebuah wejangan, ada sebuah petuah yang benar-benar seolah-olah beliau itu membisikkan di telinga saya ya. Ya terlepas dengan percaya atau tidak, tapi ini yang saya rasakan, yang saya alami ya. Bahwa untuk kalimat tepatnya saya lupa, tapi intinya bahwa beliau berpesan pada saya pribadi dan berpesan kepada seluruh teman-teman saudara-saudaraku yang mengamalkan keilmuan ini atau mengamalkan tafsir Luqman ini. Beliau berpesan agar untuk tidak bisa dibilang tidak gampang terjadi pergesekan atau perpecahan ya. Ya perpecahan karena perbedaan pendapat, perpecahan karena katakanlah itu kepentingan ya. Nah ini beliau berpesan jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah pesan beliau yang sangat-sangat menohok bagi saya adalah beliau berpesan bahwa jangan merasa paling benar dan merasa paling pintar. Karena kita semua di sini adalah masih murid, statusnya masih murid dari papa kita ya, masih murid dari Luqman Abdul Qohar Sumabrata. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengisi, ya. Kita sama-sama saling mengkritisi, bukan membenci ya. Sekali lagi, perbedaan pendapat itu wajar sekali dalam sebuah dinamika keilmuan. Kemudian
disampaikan lagi bahwa kalian mengenal jati diri atau mengetahui jati diri baru sebatas tafsir. Nah, ini sangat menarik bagi saya. Pesannya adalah bagaimana kita mempelajari karakter diri, mempelajari juz diri, itu masih sebatas tafsir. Ya. Belum kalah laku di sini. Jadi kan menarik pesan dari beliau. Kemudian beliau mengatakan, kalian belum menemukan diri yang sejati. Ya. Apa sejatinya diri itu? Ya. Apa sejatinya diri itu? Kalau dikaitkan dengan tadi, kalian baru mengenal jati diri, baru sebatas tafsir. Makanya di sini adalah eh, mengenal ya, bukan menemukan. Karena jati diri sebenarnya udah ada dalam diri kita. Nggak perlu kita cari sehingga kita akhirnya menemukan. Tapi sebenarnya adalah bagaimana kita mengenal lebih jauh dari dalam diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Untuk apa kita diciptakan? Bagaimana kita menjalankan peran kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Wah, subhanallah ya pesannya ya yang apa namanya dari perjalanan tersebut yang ya alhamdulillah di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman spiritual yang saya dapatkan sehingga ada sebuah pembelajaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa selama kita mengetahui untuk apa kita diciptakan. Apa tugas kita? Apa peran kita dalam kehidupan ini sehingga Allah menciptakan diri kita yang dari bukan apa-apa. Ya, kita ini bukan apa-apa. Bagaimana kita bisa menyombongkan diri dari yang bukan apa-apa. Ya. Dalam perjalanan keilmuan ini yang saya terima dari almarhum Lukman Abdul Qasim Mabrata masih jauh lah bisa dibilang. Masih banyak belajar ya. Saya masih banyak belajar bagaimana saya mensikapi keilmuan ini tidak hanya dalam tataran teori, bagaimana sudah menjadi bentuk laku ya, bentuk laku. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Bicara pilpres saja ya, pilpres. Kita beda pilihan aja, masya Allah, astagfirullahaladzim. Artinya siapapun presidennya ya, siapapun presidennya, ketika kita ada masalah, ketika diri kita menangis, ketika tangan ini ingin meraih sesuatu, yang kita raih itu adalah teman-teman kita, bukan presiden-presiden itu. Ketika kita mengalami musibah, ketika kita sakit, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, teman kita lah tempat mengeluh, bukan presiden itu. Itulah yang harus kita sadari. Dan itulah salah satu pembelajaran bagaimana kita menguasai diri kita. Kita benar-benar merdeka, kita bisa benar-benar berdamai dengan diri kita, berdamai dengan logika kita atau akal kita berdamai dengan hati kita. Nah, itulah sebenarnya yang bisa dibilang salah satu upaya kita mengenali diri kita. Kita mengenali diri kita mengenali orang lain. Sehingga ada sebuah rasa empati, ada sebuah rasa toleransi di sini. Membentuk sebuah keterikatan, membentuk sebuah koneksi. Sehingga ada timbul rasa memaklumi. Ya, ketika kita timbul memaklumi di sini, akhirnya ketika mereka berbuat salah atau kita yang berbuat salah, mereka sudah sama-sama paham, kita sama-sama paham. Inilah sebenarnya bisa dikatakan dasar dari kajian tafsir Luqman itu adalah bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal sejatinya diri kita, mengenal diri sejati kita. Ya. Namun di balik itu ada sebuah pembelajaran yang luar biasa yang bisa saya dapatkan selama perjalanan saya ke tempat-tempat waliullah ya, tempat-tempat tersebut. Bisa dibilang saya statusnya tamu di situ ya. Berarti diundang saya di sana.
ketika diundang ada sebuah kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan. Bisa dibilang saya gratis. Saya ke makam Syekh Puro saya gratis karena diajak ya berangkat bareng dengan teman-teman di pengajian Ainur Rahman. Begitu juga di makam Ki Ageng Selo juga gratis, saya ke Cepu saya dibayarin, pulang juga dibayarin. Cuma naik motor aja beli bensin cuma berapa ke makam tersebut. Begitu juga saya perjalanan saya dari Jakarta ke Godok ke makam Raden Kian Santang 0 rupiah saya malahan berangkat sampai sana. Artinya ketika kita benar-benar menjadi tamu dan diundang, ya ibaratnya kita saja ya, kita ketika kita ngundang seseorang yang jauh tempatnya dari tempat kita, ya kita kirim ongkos. Kemudian kalau tidak mau nginep di rumah kita, kita sewakan tempat tinggal. Artinya benar-benar difasilitasi. Nah, disinilah saya benar-benar merasakan saya difasilitasi di sini. Diberikan kemudahan. Nah, kemudian saya berpikir, ini baru waliullah, baru wali-walinya Allah. Bagaimana dengan Allahnya sendiri? Ketika kita hamba yang bukan siapa-siapa ini menjadi tamu Allah. Bagaimana ke saya tidak terbayang fasilitas seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Namun untuk kita bisa menjadi tamunya Allah yang sesungguhnya, tidak sekedar kita berangkat. Ya orang kan kadang-kadang pergi atau bisa menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji kemudian dikatakan tamu Allah. Ya, bumi Allah ini luas. Artinya bagaimana diri kita bisa menjadi tamu Allah, tidak hanya pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau dalam rangka menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Tapi bagaimana kita bisa menjadi tamu Allah di segenap penjuru dunia ini. Jadi dimanapun kita pergi gratis kita. Ya, dan itu bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Ya, karena kalau dari pengalaman yang saya dengar dan saya saksikan sendiri dari perjalanan hidup Pak Lukman Abdul Qahar Sumabrata, beliau pergi kemana-mana ya insya Allah gratis beliau, gitu. Selalu ada yang memfasilitasi. Ya, nah artinya bahwa bagaimana kita bisa menjadi tamu Allah itu tergantung dari ikhtiar kita, tergantung dari upaya kita bagaimana mendorong diri kita menjadi tamunya Allah. Ya. Nah inilah mungkin yang bisa saya share ya, saya bagikan kepada saudara-saudaraku semua. Nanti di akhir-akhir tayangan ini juga nanti akan saya masukkan atau saya attach lah ya nanti. Terlebih lagi hal ini berkaitan dengan sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Di sini saya ada sebuah bacaannya atau bisa dikatakan metode tadarus atau sistem tadarus. Sistem tadarus menggunakan sistem AIN ya, struktur AIN. Nanti saya akan jelaskan dan juga nanti sistem atau katakanlah metode atau pola tadarusnya nanti akan saya lampirkan. Jadi nanti panjenengan bisa download ya, jadi nanti bisa dibaca atau diamalkan ketika tadarus di bulan Ramadan. Nah, bagaimana nanti akan saya jelaskan ya, jadi biar tidak salah dalam pengamalannya. Tapi sebelum itu ya, bukan upayakan ini tadarus yang selesai dalam 22 hari ya, artinya. Ya. Meskipun Anda membacanya cepat atau bisa dikatakan Anda bisa menyelesaikan mungkin kurang dari 22 hari, mungkin katakanlah 10 hari mungkin bisa selesai atau 15 hari mungkin bisa selesai. Tapi saya sangat-sangat menyarankan, ya sangat menyarankan selesaikan dengan jumlah harinya yaitu 22 hari. Ya selesaikan di hari ke-22 ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Karena ini tadarus sistem AIN ya. AIN ke-22 itu artinya adalah target ya, atau tujuan.
Nah, insya Allah, dan saya benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi panjenengan semua, bagi saudara-saudaraku semua, ketika Anda selesai membaca selama 22 hari, saya benar-benar berdoa semoga apa yang Anda hajatkan ini Allah kabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan selama ini, Allah kabulkan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian, ini juga saran ya, juga saya sarankan, sebelum memulai tadarus dari hari pertama ya, atau bisa dikatakan kalau hari pertama karena sistem ain dimulai dari ain kedua atau dimulai dari juz 2. Jadi sebelum membaca juz 2, niatkan dalam diri Anda, niatkan dalam diri dan jiwa kita bahwa ya ini redaksinya terserah Anda. Saya hanya mencontohkan ya, misalnya contoh, ya Allah, tadarus tahun ini, tadarus Ramadan kali ini, saya hadiahkan khusus bagi leluhur kami. Ya, saya khususkan tadarus kali ini, tadarus 22 hari ini, tadarus sistem ain ini, ya Allah, saya hadiahkan kepada leluhur kami. Ya, insya Allah, kalau Anda membacanya benar-benar istilahnya itu lillah ya, benar-benar lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah lagi-lagi saya juga berdoa semoga panjenengan semua, Anda semua mendapatkan satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Anda benar-benar merasakan bagaimana malam Lailatul Qadar tersebut ya. Tentu saja setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, untuk lebih jelas nanti saya akan gambarkan di papan tulis ya, urutan pola bacaannya ya. Yuk kita ke papan tulis biar lebih jelas. Nanti kalau untuk pola bacaannya atau sistem bacaannya nanti akan saya lampirkan di tayangan ini sehingga Anda bisa mendownloadnya jadi lebih mudah ketika mengamalkan.